2015 mulai punya website sendiri. Betul. Namanya janetgi.com. janetgi.com. Iya. Oke. Apa yang Ibu tulis di sana? Awalnya hanya cerita-cerita curhatan ibu-ibu rumah tangga, Pak. Dari masa-masa itu mulai itu, Pak, lagi masa-masa enaknya lah kalau kita ya zamannya itu lagi masa-masa. Enaknya di mana? Mungkin ada yang saya juga mau ikut gitu. Ya kan awalnya kita hanya iseng karena senang kulineran, nulis dan hanya posting di Instagram, dan akhirnya berdatangan untuk orang yang itu, Pak, minta tolong di review tempatnya gitu. Jadi ada yang memang hanya bisa barter makanan aja dengan tulisan atau hanya dengan foto. Jadi tanpa ada duit. Ibu juga bersedia? Iya, jadi ada yang memang dia kasih hanya ganti transport atau memang hanya sesuai dengan red card. Kalau saya sampai saat ini, kalau ya walaupun profesi saya belum besar dan wah ya Pak, tapi setiap pekerjaan yang saya tekuni, saya selalu minta sama Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Walaupun awalnya selalu dengan berdoa, minta sekecil apapun yang Ibu lakukan itu menjadi berkat. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya, Yunus Timotius. Kali ini tamu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah sekian lama, nanti persisnya kita akan tahu, dia menekuni katakanlah profesi blogger dan vlogger. Lewat kegiatannya, saya mendapat sesuatu yang, karena itu saya undang beliau datang di podcast ini, karena sesuatu itu saya yakin wajib ya untuk di-share kepada para penonton, karena punya nilai. Nah, seperti apa itu nanti kita akan ikuti, kita dengarkan, dan kita diberkati lewat apa yang diceritakan, dikisahkan oleh ibu ini. Namanya adalah Ibu Janet Agatha Christine. Mari kita temui beliau dan kita berbincang dan kita ketahui apa yang saya maksud dengan wajib di-share. Apa kabar Ibu Egy ya panggilannya ya? Iya Pak. Oke. Lengkapnya cukup panjang. Ibu Janet Agatha Christine, tapi dipanggil sehari-hari Egy, Pak. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih untuk undangannya Pak. Iya. Awalnya Ibu sebagai blogger ya? Iya Pak, saya dari blogger itu tahun 2015. 2015, 10 tahun lalu? Ya betul. Awalnya itu saya kan bekerja Pak. Tapi tahun 2015 itu saya punya anak kedua dan akhirnya harus stay di rumah. Lebih banyak resign. Di rumah lah ya. Betul, saya resign dari pekerjaan, jadi harus lebih banyak di rumah ngurusin anak dan rumah. Tapi saya stres dalam rumah Pak. Karena biasa aktivitas di luar rumah. Tahu-tahu diem di rumah 24 jam dari harus bangun sampai tidur lagi, bangun tidur lagi. Betul. Dan itu saya anak kedua itu saya mengalami baby blues dan stres juga karena 24 jam harus di dalam rumah terus yang biasanya ketemu banyak orang dan kebetulan suami saya seorang fotografer, videografer dan IT juga, jadi beliau membantu saya dan kasih solusi lah supaya membuatkan saya website, sebuah blog supaya ada kegiatan aktivitas ya. Betul. Jadi di saat saya stres saya bisa meluangkan waktu stres saya itu buat menulis. Gitu. Sebelumnya mungkin ada yang tahu tapi mungkin juga ada yang nggak tahu. Betul. Blogger itu apa sih?
Blogger itu lebih ke seseorang yang suka menulis di website sih Pak. Di website. Jadi medianya adalah website. Betul, medianya itu website. Jadi kalau kita dulu kan cerita atau curhat itu kan dalam diary Pak, berbentuk buku. Ya. Nah sekarang catatan harian betul. Dengan perkembangan zaman, jadi adanya namanya blog atau website itu yang bisa. Jadi blog dengan website itu sama ya? Iya, karena blog itu lebih ke pribadi sih Pak. Kalau blog pribadi. Iya, kalau website itu mungkin bisa dipakai untuk perusahaan bisa. Oh. Iya. Kalau blog itu lebih ke catatan harian lah, catatan pribadi. Gitu. Tapi medianya ditautkan kemana itu? Kalau saya kebetulan kalau saya hostingnya itu pakai WordPress. Oh. Ya, kalau saya pakai WordPress sendiri. Oke. Jadi kalau orang mau menjadi seorang blogger, dia harus punya sebuah website dulu. Betul, ada website. Dan di sana dia bisa tulis, dia bisa kirim foto, betul. Dia bisa kirim video. Bisa. Semuanya bisa. Bisa. Oke. Tapi kebanyakan tulisan ya. Lebih banyak tulisan. Betul. Oke. Jadi oleh suami, ibu dibuatkan website. Betul. Tentunya ibu punya bakat, kebiasaan menulis sebelumnya. Betul Pak. Kalau enggak kan susah ya. Iya. Bikin karangan 1 halaman aja ada yang setengah mati gitu ya. Iya, betul. Ibu udah biasa rupanya untuk menulis sebelum jadi seorang blogger. Betul. Betulan kalau misalkan dulu zaman SMA itu suka bikin kirim cerita pendek Pak ke majalah-majalah gitu kan. Nah itu saya suka ngirim dulu majalah Gadis, Kawanku kayak gitu-gitu Pak. Oke. Nah 2015 mulai punya website sendiri. Betul. Namanya janetgi.com. janetgi.com. Iya. Oke. Apa yang ibu tulis di sana? Awalnya hanya cerita-cerita curhatan ibu-ibu rumah tangga Pak. Cuma pas waktu akhirnya tahun 2015-2016 itu mama saya sakit divonis untuk kanker serviks stadium 3A. Dan sebetulnya mama itu hidupnya sehat. Jadi cukup drop dan stres waktu tahu kok saya udah hidup sehat tapi masih bisa kena kanker gitu. Jadi dia cukup stres dan dia nggak mau menjalani penyembuhan lewat medis. Jadi harus di kemo biasanya. Iya, karena harus disinar dulu melalui sinar, terus baru nanti ada kemo. Dan itu dia nggak mau karena mungkin dengar-dengar cerita dari orang lain kalau kanker itu saat kemo bakal botak lah atau apa, jadi bikin stres dianya. Dan mama akhirnya kebetulan saya hanya 2 bersaudara, diskusi sama adik dan akhirnya kita cari-cari ada satu pengobatan herbal di BSD Pak. Dan itu lumayan banyak orang yang katanya sembuh di sana gitu. Dan saya akhirnya coba datang ke sana. Memang sih hampir 2 tahun 3 tahun mama pengobatan secara herbal. Cukup lama. Dan memang jadi kayak nggak punya sakit kanker gitu, sehat. Dan sayangnya pas waktu 3 tahun pengobatan saya harus membagi uang pengobatan mama itu dengan uang masuk anak sekolah. Karena kan yang bekerja cuma suami kan saat itu, jadi harus dibagi dan kebetulan adik saat itu belum bekerja suaminya. Jadi pengobatan mama itu harus diberhentikan setengahnya untuk kita, jadi kita hanya bisa beli obatnya itu hanya setengah resep gitu. Dan cukup bikin mama mulai mulai kelihatan lagi sakitnya, mulai lemes. Dan akhirnya kita mengalami mau nggak mau harus melalui medis lagi Pak, gitu karena pakai BPJS. Oke. Gitu. Terus lewat kejadian itu, ibu menulis ya? Betul, saya sharing di kira-kira apa website. Yang ibu tulis waktu itu? Saya sharingnya itu dari awal sih, dari mama divonis, mama drop, dan akhirnya kita menemukan satu pengobatan herbal yang lumayan lah ya. Lumayan gitu, dan ada titik cerah lah kalau misalkan penyakit kanker itu bisa sembuh walaupun pakai herbal, dan biayanya juga memang cukup mahal. Karena ada yang bilang herbal itu sebenarnya bukan obat katanya ya. Betul. Jadi kayak lambat dan hanya menenangkan kankernya doang Pak, bukan menyembuhkan gitu. Iya.
Tapi itu pun lumayan lah. Lumayan, Mama bisa panjang waktu, ya menambah waktu 3 tahun lah. Sampai benar-benar kelihatan sehat ya 3 tahun itu. Gitu. Berapa banyak yang Ibu tulis hanya untuk kejadian Mama? Kebetulan saat itu fokusnya waktu nulis itu hanya satu tulisan aja sih Pak. Satu tulisan saja? Satu tulisan saja, cuma setelah beberapa bulan kemudian banyak orang yang email ke saya nanya tentang pengobatan itu. Dan banyak orang yang ingin tahu si pengobatan ini bagaimana, dan dia ada yang stadiumnya tuh masih di bawah Mama, sebenarnya masih stadium 1, dan dia ngerasa udah stres dan segala macem. Tapi setelah baca tulisan saya, dia merasa dikuatkan, oh ada sesuatu yang ternyata bisa sembuh nih dengan pengobatan. Jadi dianya nggak perlu kecil hati dan nggak perlu stres, dan ada harapan untuk bisa sembuh gitu melalui pengobatan herbal. Artinya hanya satu buah tulisan bisa bermanfaat untuk para pembaca. Ya, puji Tuhan. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya waktu Ibu nulis itu tujuannya apa waktu itu? Hanya bercerita aja sih Pak. Hanya bercerita aja. Betul, ya. hanya Dan mungkin bercerita. waktu itu nggak kepikir ya bahwa sebuah cerita ternyata bisa punya pengaruh yang bermanfaat untuk para pembacanya. Iya. Nah, kapan Ibu boleh menyadari bahwa ternyata tulisan ini pun ternyata bisa bermanfaat? Semenjak banyak orang yang email sih Pak. Banyak yang email, terus banyak yang nge-DM juga di Instagram kalau ternyata orang tua atau ada yang kakak atau adiknya itu memang punya sakit kanker dan nggak mau menjalani secara medis juga seperti Mama gitu. Gitu. Dan feedback itu apa pengaruhnya buat Ibu? Kalau buat saya ternyata sebuah satu tulisan yang sederhana, yang saya nggak mikir apa-apa dan hanya untuk bercerita, ternyata bisa mempunyai dampak dan jadi berkat juga buat orang lain. Oke. Dan itu membuat Ibu makin semangat untuk menulis. Betul. Betul Pak. Makin produktif jadinya. Makin produktif. Oke, jadi setelah itu apa yang Ibu tulis selanjutnya? Selanjutnya itu kalau itu kan kisah nyata. Kisah nyata. Semacam curhat lah gitu. Betul, ya. Nah, betul. Selanjutnya dampak dari ternyata banyak yang merespon secara positif bahwa ini manfaat. Nah, apa kejadian selanjutnya? Nah, kebetulan setelah tulisan itu paling hanya curhat-curhatan sama review-review aja sih Pak, review makanan, tempat makan yang ada di Bandung. Semua dalam bentuk tulisan dan bentuk tulisan. Foto mungkin. Iya, foto dan jadi hanya tulisan dan foto. Kenapa bisa jadi pindah ke review makanan? Karena saya suka kulineran Pak. suka jajan. Suka jajannya, bukan suka bikinnya. Bikin suka, cuma nggak saya bikin tulisan kalau itu. Jadi kalau opa saya jajan dan makanan enak, pasti saya hanya sekedar foto, nanti ditulis aja di blog. Gitu. Iya. Tujuannya apa? Hanya buat kenangan aja sih Pak. Maksud saya pernah makan di sini, dan kalau saya lihat ternyata tulisan saya bisa berdampak orang lain. Mungkin waktu zaman 2015 itu orang apa-apa kan nyarinya di Google Pak. Jadi mungkin ada nyari tempat makan yang enak di Bandung, mungkin tulisan saya bisa menjadi rekomendasi gitu. Jadi hey di sini tempat yang enak tuh, namanya ini dan makanan ini, alamnya gitu kira-kira. Iya, kurang lebih gitu. Cuma di tahun 2015 itu kan transisi mulai ke media sosial tuh Pak. Dan tahun-tahun itu tuh tahun 2016, 2017 itu mulai Instagram tuh mulai aktif. Jadi banyak yang beralih ke Instagram. Dan itu videonya menonjol. Dulu zamannya Instagram itu belum ada video Pak. Justru belum ada video. Belum ada video, hanya foto-foto aja kalau dulu Instagram. Jadi kayak album online lah ya kalau Instagram zaman dulu. Gitu. Oke. Karena suka makan, setiap pergi ke tempat makan, membantu orang lain supaya tahu dan datang. Betul. Ramai dong tempat yang di review. Ya mungkin ya Pak. Mungkin ada sesuatu yang diperoleh dari tanpa sadar nih. Sekian tempat yang sudah di review. Tadi tujuannya hanya satu, supaya orang tahu gitu ya. Waktu itu Ibu nggak dibayar kan? Nggak dibayar. Nggak ada perjanjian. Ini saya review, tapi nanti kalau udah berhasil kamu kasih, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sama sekali tidak ada keuntungan dong? Nggak ada. Jadi hanya sekedar tulisan aja. Tulisan? Iya. Oke. Gitu. Sampai hari ini masih dilakukan? Atau sudah mulai pindah? Kalau tulisan mulai pindah ke video Pak. Video? Iya, karena
dengan perkembangan zaman blog itu udah jarang diminati sebenarnya Pak. Orang lebih suka nonton daripada baca. Betul. Gitu. Makanya ya toko buku banyak yang tutup ya. Iya Pak. Suka kan? Betul. Kan orang beralih apa-apa ya e-book gitu ya. Betul. Apalagi kalau ada dalam bentuk nontonnya. Oh, berjam-jam orang bisa kuat ya. Tapi sekali baca 5 menit orang ngantuk. Capek. Oke. Maka namanya pun sudah beda ya. Berubah dari blogger menjadi vlogger. Vlogger, betul. Karena V-nya itu adalah video. Video, betul. Oke. Bisa cerita bagaimana waktu itu pindah ke video jadi vlogger? Jadi karena melalui tulisan itu mulai banyak dulu kan memang apa-apa lewat Google ya Pak. Jadi memang pasti website saya itu pasti ditemukan kalau ya mungkin dari salah satu pencarian. Jadi dari situ mulai banyak penawaran untuk review-review. Tapi mulai beralih tuh Pak. Tapi saya maunya dipostingnya di Instagram ya Kak, kayak gitu. Jadi Ada permintaan. ada permintaan biasanya. Nah, siapa yang minta itu? Dari resto Pak. Kenapa mereka bisa minta? Karena pas mereka cari pencarian di Google itu website saya ketemu gitu. Jadi dia kontak saya dan dia requestnya mintanya posting di Instagram karena Instagram itu pas tahun itu tuh lagi booming-boomingnya gitu. Oke. Nah, karena ada yang minta. Jadi mau nggak mau saya harus belajar untuk baru main Instagram juga. Oke. Karena ada yang minta, berarti ada jasa dong di sana. Ya betul, Artinya mulai ada aroma cuan di sana. betul Pak. Oke. Ibu makin semangat dong kalau begitu. Iya betul. Apa yang terjadi selanjutnya dengan kejadian itu? Ya, dari masa-masa itu mulai itu Pak lagi masa-masa enaknya lah kalau kita ya zamannya itu lagi masa-masa. Enaknya di mana? Mungkin ada yang saya juga mau ikut gitu. Ya kan awalnya kita hanya iseng karena seneng kulineran, nulis dan hanya posting di Instagram dan akhirnya berdatangan untuk orang yang itu Pak minta tolong di review tempatnya gitu. Jadi ada yang memang hanya bisa barter makanan aja dengan tulisan atau hanya dengan foto. Jadi tanpa ada duit. Ibu juga bersedia? Iya dulu karena jadi ada yang memang dia kasih hanya ganti transport atau memang hanya sesuai dengan red card gitu. Artinya belum murni sebagai sebuah bisnis? Belum. Oke. Mulailah Ibu review? Iya mulai review. Tulisannya sedikit tapi yang banyak jadi foto sekarang, iya. Okay. Setelah foto berkembang ke video? Ke video. Nah ini bagaimana? Karena sudah berbeda ya. Foto cuma cekrek. Tapi kalau video mungkin ada skenario kah? Ada narasi kah? Ini bagaimana? Nah kalau biasanya kalau bikin video itu bikin skrip dulu Pak. Oh skrip dulu. Iya bikin skrip dulu. Apa ini dimaksud dengan skrip? Jadi kira-kira skenario. Oh, iya skenarionya. Jadi kayak kita bikin apa ya namanya apa ya kalau misalkan itu jadi hanya saya mau bikin detik pertama itu tuh pengambilan gambarnya ini dulu nih mau dijelasin, detik kedua kayak gitu. Jadi timeline-nya gitu saya harus bikin dulu supaya nanti pas kita mau review udah kebayang bagian jadi apa aja. Jadi planning lah ya. Iya, di planning dulu. Kalau skenario semua isinya hanya tulisan-tulisan dialog. Tapi ini sekian detik untuk ini. Iya. Sekian detik untuk ini. Betul. Gambarnya begini. Iya. Apanya itu yang sudah dibuat. Iya. Dan durasinya berapa lama? Biasanya itu hanya 30 detik aja Pak. Pendek sekali ya. Pendek. 30 detik minimal ya Pak biasanya. Oh minimal 30 detik, gak boleh, bisa kurang dari itulah ya. Bisa kurang dari itu biar yang mau cerita apa 5 detik gitu. Baru buka selesai. Iya. Minimal 30 detik. 30 detik. Maksimalnya? Biasanya saya kalau itu hanya 1 menit Pak. 1 menit. Makanya diputar otak ya. Jadi harus benar-benar apa intinya dia misalkan pesan yang mau disampaikan. Iya, restonya apa nih yang mau ditonjolin dari makanannya kayak gitu. Waktu menyampaikan pesan lewat suara juga menyampaikan pesan lewat mata. Betul. Jadi telinga dan mata. Betul. Jangan-jangan udah aromanya kecium. Nggak mungkin ya. Hanya bisa membayangkan bisa mungkin membayangkan, ya Pak. Ya. Betul. Apalagi dia ngebul gitu ya. Iya. Imajinasinya langsung kemana-mana. Betul. Oke. Gitu. Nah, apa sih keuntungan bagi Ibu dengan menekuni profesi? Apa ini bisa disebut sebagai profesi atau hanya iseng aja nih?
Kalau sekarang mungkin jadi profesi Sudah ya Pak jadi ya. profesi. Iya. Nah, apa sih keuntungannya buat Ibu? Awalnya sih saya tidak mencari keuntungan ya Pak, hanya sekedar sharing aja. Cuma puji Tuhan ternyata melalui pekerjaan ini saya banyak hal sih yang Tuhan berkati, kayak misalkan saya bisa makan gratis, ya, Itu paling enak ya. bisa makan gratis ya, bisa dibilang sehari bisa makan siang dan makan malam gitu ya Pak, secara gratis gitu. Sendiri? Kadang kalau misalkan suami lagi kerja, paling saya sendiri. Enggak, maksudnya makan gratisnya hanya untuk sendiri, itu kan kecil. Iya. Atau makan gratisnya untuk sekeluarga. Makan gratisnya paling kayak setiap resto beda-beda sih Pak. Jadi dia hanya menyediakan, nih saya sediakan misalkan untuk berapa menu gitu. Jadi kalau memang saya datang sendiri ya mau nggak mau saya makan sendiri gitu. Tapi kalau bawa keluarga juga boleh? Boleh, cuma tapi jarang saya. Jarang ya? Gitu. Okay. Jadi dinikmatinya hanya pada saat syuting itu ya? Betul. Bukan bentuk yang voucher, nanti malam minggu bisa datang ke sana enggak gitu ya? Oke. Itu keuntungan bisa menikmati makan gratis. Iya. Bahaya juga lama-lama jadi gemuk Bu. Iya Pak, ini jadi gini. Berarti dulu langsing ya? Iya, dulu saya timbangan itu cuma 45 maksimal 50-an. Sekarang udah hampir 65-an Pak. Iya, tapi Ibu menikmati? Puji Tuhan menikmati, karena kan saya bukan hanya untuk sekarang ya Pak, bukan hanya makanan aja, tapi saya kadang suka travel. Jadi nge-review hotel juga, nge-review tempat wisata, tempat bermain anak. Jadi ya keuntungannya yaitu saya kadang bisa nginep gratis karena undangan dari hotel, bisa main gratis bersama keluarga dari tempat-tempat wisata yang ada di Bandung. Tapi ada resikonya ya, semakin jauh kan? Iya. Nah, kalau restoran umumnya Bandung banyak sekali kan, bisa puluhan, bisa ratusan. Setahun nggak akan habis semua. Iya. Tapi kalau bicara hotel, wisata, kita harus keluar kota. Atau semua di Bandung? Saya kebetulan saat ini hanya konsen di Bandung aja Oh, Pak. jadi nggak terlalu masalah lah ya? Iya, hanya iya. di Bandung saja? Iya, hanya di Bandung saja. Oke. Apa bekal yang harus dimiliki ketika seorang memilih untuk menjadi blogger atau sekarang zamannya blogger? Bekalnya itu paling harus punya handphone ya Pak, kalau zaman sekarang. Ya. Jadi cukup ya. Jadi Ibu hanya menggunakan handphone. Jadi bukan menggunakan kamera. Dulu waktu zamannya handphone masih ini saya pakai kamera DSLR Pak. Cuma dengan perkembangan zaman sekarang handphone kameranya mulai canggih-canggih dan bagus-bagus. Jadi sampai saat ini saya hanya menggunakan handphone. Oke, jadi ini berita baik ya untuk para penonton ya. Iya betul. Mau jadi vlogger itu modalnya nggak mahal. Betul. Usahanya yang mahal gitu. Kadang apa? Mau kadang nantilah. Iya. Bisa nggak ya? Nah itu yang harus diatasi kan. Betul Pak. Jadi kalau alat bukan kendala. Bukan kendala. Oke, karena sekarang handphone banyak sekali ya. Banyak Ada Pak. satu orang punya dua lagi kan? Betul. Oke, jadi hanya handphone. Setelah punya handphone, apalagi harus dimiliki seseorang untuk bisa jadi vlogger? Kalau saya lebih ke tripod. Oh, Jadi tripod. kalaupun saya hanya kerja sendirian, saya mengandalkan tripod Pak. Jadi Tujuannya supaya ada yang megang gitu. betul. Jadi nggak perlu harus minta tolong orang, tolong pegangin untuk teks video saya, jadi nggak usah. Artinya single fighter ya, Single bisa fighter. ya. Dan yang kedua nggak goyang-goyang ya. Nggak goyang. Nah ini dia sudah minta bantuan orang, Karena Dia- hasilnya jadi nggak maksimal. Betul. Oke, yang kedua adalah tripod. Kedua tripod. Yang ketiga? Kalau ketiga buat saya pribadi lighting Pak, lighting. Jadi paling saya harus selalu bawa di dalam tas itu bawa lighting, bawa tripod sama handphone. Kalau kita ini kan lightingnya segede gaban Iya. gitu kan. Sekarang kan makin canggih Pak, banyak lighting yang kecil aja tuh Kecil-kecil. udah terang. Makanya ibu bilang masukin ke tas, berarti udah kebayang. Iya, Bukan besarnya tapi kecilnya. betul. Dan itu cukup ya. Cukup kalau buat saya. Oh. Karena kan hanya yang kita ambil kan objeknya kan nggak terlalu besar. Kalau kayak di studio gini kan objeknya banyak. Ruangan. Ya ruangannya kan luas ya, dan objeknya kan ada 2 orang ya Pak. Kalau misalkan makanan ya kan hanya satu makanan aja dengan lampu yang kecil aja itu udah sangat Nah cukup. kalau tempat wisata itu bisa indoor, bisa outdoor.
Kalau tempat wisata paling mengandalkan matahari aja ya Pak. Oh, jadi terangnya terang alam. Iya betul. Oke. Gitu. Alat handphone, tripod, lighting, Ya cukup ya? cukup. Nah, mulai ngedit. Ya Nah, mungkin ini pekerjaan yang paling yang menantang. paling Dengan kata lain sulit gitu ya. ya sulit karena kadang suka males ya Pak. Kesulitannya itu aja Ngambil sih. gambar sih enak ya. Iya. Video-video ini enak. Proses editingnya itu Pak. Nantilah gitu ya. Iya. Itu makan waktu yang panjang juga kah atau tidak? Nah, sebenarnya kalau editing dengan kalau kitanya lagi mood dan itu sebenarnya cepet sih Pak. Karena kan kita udah bikin leaderboardnya ya, udah bikin skripnya gitu, udah bikin. Jadi kita udah tinggal ngikutin aja untuk editingnya. Sebenarnya cepet Pak, ngedit itu nggak sampai 1 jam ya udah selesai. Cuma kadang ya itu Pak mood ya, yang kesulitan itu sih Pak. Padahal satu hari ibu bisa bikin berapa ya review? Kalau saya udah dibatasi sih Pak, minimal hanya 1 aja. Satu hari 1. Maksimal 2. Maksimal 2. Oke. Mungkin penonton bertanya, Pak Yunus sedang mau menyampaikan apa ini gitu ya? Jangan-jangan Pak Yunus sedang menjadikan podcast ini menjadi media promosi. Jangan-jangan pula Ibu Egy bayar saya gitu ya. Supaya dia banyak penontonnya, nanti mungkin dia juga banyak. Tidak ya. Kita belum sampai. Bisa saya yang menyampaikan tapi nggak baik. Ibu Egy akan menyampaikan nanti bahwa pekerjaan sebagai vlogger ini bukan hanya sekedar punya kegiatan, punya keuntungan, tadi makan gratis, bisa nginap gratis, tapi ada sesuatu. Ini saya sudah pernah dengar ya dari Ibu Egy, makanya saya undang beliau. Nah, sekarang saya langsung pada pertanyaan itu. Bu Egy, bagi Ibu menjadi vlogger itu ada beberapa keuntungan yang Ibu bisa dapat. Betul. Tapi ada sesuatu yang saya pernah dengarkan dari Ibu, bahwa menjadi vlogger bisa menjadi berkat. Betul Pak. Silakan. Apa? Kenapa ya vlogger ya? Banyak vlogger. Betul. Kenapa bisa jadi berkat? Silakan Bu. Ya kebetulan kalau saya sampai saat ini, kalau ya walaupun profesi saya belum besar dan wah ya Pak, tapi setiap pekerjaan yang saya tekuni, saya selalu minta sama Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, walaupun awalnya selalu dengan berdoa, minta sekecil apapun yang Ibu lakukan itu menjadi berkat. Betul Pak. Awalnya selalu itu. Iya. Oke. Terus? Dan puji Tuhan, saya baru menyadari ini ternyata pekerjaan saya ini bisa menjadi berkat orang lain itu saat COVID Pak. Jadi pada saat COVID itu kan banyak orang-orang yang struggle ya Pak hidupnya gitu. Jadi bisnis tiarap semua. Betul. Jadi orang-orang berjuang buat bisa tetap bertahan gitu Pak di saat-saat COVID itu. Dan saya berdoa sama Tuhan apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan Tuhan bilang ya kamu apa yang kamu bisa gitu, ya kamu lakukan gitu. Kayak kamu kan bisanya apa? Foto. Ya udah foto gitu. Coba ya jadi saya bikin pengumuman di Instagram saya. Kalau saya menerima gratis review buat semua UMKM dan resto gitu. Dan puji Tuhan lumayan banyak sih Pak yang ini kirim-kirim makanan untuk pada saat COVID itu. Dan saya foto dan saya kirim buat mereka dan posting di Instagram saya juga. Jadi foto-foto yang saya kirim itu dipakai buat mereka promosi sama COVID itu. Karena kan semua serba online ya Pak. Tanpa bayar? Tanpa bayar. Jadi buat saya mereka kirim makanan pun itu udah mengeluarkan uang buat mereka, kan udah cost yang harus mereka keluarkan gitu. Jadi buat saya tanpa mereka bayar pun itu mereka udah mengeluarin pengeluaran gitu Pak buat mereka. Jadi mereka nggak hanya dapat, tapi juga mereka memberi kan? Iya betul. Karena saat COVID itu ya kita kan saling membutuhkan ya Pak. Jadi
ya saya minta sama Tuhan apa yang bisa saya lakukan gitu di saat kondisi seperti ini. Ya Tuhan hanya ngasih tahu apa yang kamu bisa lakukan saat ini, profesi kamu apa yang kamu bisa foto, ya sudah foto. Ada berapa banyak yang Ibu bantu UMKM khususnya untuk kuliner waktu itu ya, karena waktu zaman COVID kuliner lah yang paling bisa bertahan bahkan melejit. Betul. Karena orang nggak bisa keluar, semua hanya bisa pesan dan datang. Iya. Ada berapa banyak yang Ibu bantu? Gak hafal ya Pak, mungkin puluhan udah ada. Puluhan ya? Iya, udah puluhan. Dan itu sangat membantu usaha mereka. Betul Pak. Jadi foto-foto yang saya ambil pun jadi mereka bisa pakai buat di aplikasi online. Iya, betul. Gitu. Jadi di aplikasi online bisa mereka post, terus di media sosial mereka juga bisa mereka post gitu. Apa Ibu nggak rugi melakukan hal itu? Kebetulan enggak rugi Pak. Nggak rugi ya? Enggak rugi. Karena itu kan bagian dari promosi mereka ya. Promosi mereka. Dan promosi itu kan ada cost-nya. Iya, Ya kan? iya betul. Dan salah satu biaya yang cukup menguras kantong adalah biaya promosi. Betul. Nah, tapi ini mereka mendapat tawaran bahwa saya bantu usaha kalian dengan foto, dengan video, cuma. Ini kan luar biasa. Iya. Dan Ibu saat ini ketika saya tanya, Ibu nggak rugi? Ibu berani bilang nggak rugi. Berarti ini luar biasa. Ya karena buat saya ya kalau dari sisi lainnya, kalau misalnya dari sisi lain ya Pak, kalau dari sisi berarti kan saya dapat makanan juga gitu. Yang mendengar dari makanan yang saya foto, hasilnya kan nggak mungkin saya buang, jadi bisa dimakan buat saya dan keluarga juga gitu Pak. Gitu, jadi kayak simbiosis mutualisme. Jadi saya memberi bantuan, saya juga dapat bantuan. Iya, tapi saya sebenarnya tidak mencari keuntungan itu buat bisa makan gratis Itu doang, hanya enggak. efek saja ya, Betul. itu hanya dampak saja ya. Iya betul. Karena siapa menabur dia akan menuai. Betul Pak. Oke. Suami saya yakin sangat mendukung ya kegiatan Ibu ya. Iya puji Tuhan. Walaupun ya kadang-kadang harus keluar kan. Iya. Sehari kalau sekali review atau Ibu reviewnya makanan dikirim di rumah, Ibu fotonya segala macam di rumah, atau Ibu datang ke restonya. Mungkin juga lihat tampak depannya agar orang tahu, itu bagaimana? Kalau pada saat COVID mah semua dikirim ke rumah Pak. Cuma kalau untuk saat ini saya datang ke resto. Gitu. Jadi makanya harus tinggal di rumah kan? iya. Oh. Dan suami nggak bilang, aduh gara-gara saya bukakan website, blogger, vlogger, sekarang jadi banyak keluar rumah ini, nggak ngeluh ya? Enggak, puji Tuhan jadi kayak teman kerja ya Pak kalau sama suami, karena kan suami fotografer dan videografer juga, dan kalau suami lagi nggak ada pekerjaan ya ikut sama saya gitu buat ya? bantu saya jadi videografer saya. Iya. Gitu. Iya. Berawal dari sebuah ketiadaan kegiatan, full ada di rumah, menjadi ada kegiatan, lama-lama menjadi bisa juga jadi sudah jadi profesi. Iya. Dan saya yakin sedikit atau banyak sudah mulai menghasilkan dari sisi cuan. Puji Tuhan ya. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Apa rencana atau cita-cita Ibu untuk ke depan? Rencana mungkin lebih banyak UMKM yang saya bantu ya Pak. Saya karena banyak orang yang dengan hal kecil aja tuh bisa menjadi sesuatu yang besar buat resto gitu Pak, sampai benar-benar rame gitu. Itu belum pernah saya alami, cuma mungkin harapan saya dengan saya bantu hal kecil aja bisa buat resto jadi rame gitu Pak. Apalagi yang lagi sepi, yang sekarang gitu. Ya, yang menangis dia yang mana ini pelanggan, tapi dengan adanya review tiba-tiba mulai berdatangan, itu aduh rasanya dia sangat bersyukur ya. Betul Pak. Dan Ibu pun sebagai orang yang membantu pasti merasa sangat senang dan bangga ya. Betul Pak. Nah sekarang ada tantangan buat Ibu Egy. Resto di review. Saya percaya mayoritas itu pasti ada hasil. Iya. Walaupun mungkin tidak booming tiba-tiba semua orang jadi antri, oke, tapi pasti ada hasil. Tempat wisata, hotel di review pasti ada hasil. Iya. Artinya bermanfaat. Pertanyaan saya,
Ibu nggak kepikir mereview gereja? Nah itu saya belum tahu Pak. Kalau misalkan review gereja, saya pun waktu kemarin diundang sama GSJA itu juga suatu yang bikin saya mencengang Pak. Ya, Karena nggak kepikir ya? Gak kepikiran karena ternyata profesi saya yang hanya video, hanya tukang video dan review aja kok bisa sampai diundang ke gereja gitu. Cuma ternyata itu kan sudah pintu masuk Bu. Iya. Cuma ya gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk tadi Bapak tanya itu, saya sebenarnya masih bingung dari sisi apanya yang bisa saya bantu gitu. Paling tidak begini, ada orang yang selama ini belum punya tempat ibadah tetap, dan dia hanya tahu satu tempat dan dia cukup jauh. Tapi ketika dia lihat review tentang gereja, baru tahu ini dekat sekali dengan rumah saya ya, gitu. Dia tahu. Tanpa itu mungkin dia nggak begitu tahu, karena gereja-gereja kecil biasanya beda lah dengan gereja besar. Gereja besar di YouTube selalu siap. Ada gereja yang sangat besar, mega church, yang rahasianya apa? Media sosial. Oh, media sosialnya luar biasa. Tentunya juga biaya yang dikeluarkan untuk itu juga lumayan. Tapi gereja kecil bagaimana? Biaya nggak ada, SDM nggak punya, ya. Nah, tapi ketika ibu review di jalan ini, bahkan di gang ini, ada ibu videokan ibadahnya. Seperti saya lihat Bu ya, di Nias ada sebuah ibadah. Aduh, begitu lihat videonya, hati saya langsung, ini mereka nyanyinya luar biasa. Saya bilang pada jemaat saya ingin supaya kita juga nyanyi, jangan hanya itu bisa, satu informasi, kedua edukasi, tapi juga bisa memotivasi. Tuh lihat di sana jauh dari tempat kita kota besar, mereka begitu semangat, begitu bernyanyi. Yang nonton juga iya ya, saya hanya nyanyi ya asal suara keluar aja. Saya harus ubah. Itu saya pikir ya ibu pertimbangkan, ibu doa. Ya. Selain bisa review makanan dan hotel, kenapa tidak review gereja? Bisa jadi kontroversi nggak sih Pak? Mungkin saya bertanya ya Pak, diskusi. Bisa jadi tentunya kontroversi tergantung gak? kepada gerejanya mau atau tidak kan gitu. Ya nggak mau ya udah tinggalin aja. Tapi ada yang bilang, aduh terima kasih Bu, gereja kami mau direview, sehingga yang dari ujung dunia sana pun jadi tahu lo ada lo di gang ini gereja lo. Itu Bu. Kalau nggak siapa yang tahu, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, saya berpikir positif. Ibu mungkin bisa mulai dengan mereview gereja saya. Siap, nanti saya doakan dulu ya Pak. Iya, sehingga menjadi berkat. Itu kuncinya tadi ya. Iya, betul. Walaupun itu pekerjaan sekuler, tapi ternyata bisa menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Betul. Iya kan? Jadi saya jadi ingin lewat podcast kita episode kali ini, setiap orang punya profesi apapun dia bisa menjadi berkat. Betul Pak. Nah salah satu adalah ibu yang mungkin banyak orang gak kepikir. Begini kok jadi berkat? Kok ini disebut pelayanan? Ya bagi saya itu pelayanan. Apa ibu setuju gak bahwa sebenarnya profesi ibu selain tadi bisa buat ibu dikenal orang, membuat ada cuan, tapi itu adalah bagian dari pelayanan. Betul Pak. Yang saya tersadar itu pas saat COVID sih Pak. Karena kan saya berdoa dan Tuhan bilang ya apa yang kamu bisa lakukan yaitu bisa melayani saya dan menjadi berkat orang lain juga. Gitu. Jadi menurut saya tidak bisa dikotak-kotakan pelayanan itu hanya di gereja. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari dengan pekerjaan yang secara online atau pekerjaan yang sederhana pun itu sudah melayani Tuhan. Saya sering bilang khotbah itu tidak hanya di mimbar. Betul. Bahkan khotbah terbaik itu bukan di mimbar, tapi lewat kehidupan kita sehari-hari. Betul Pak. Itu yang dibaca orang, dilihat orang. Jadi berkat atau enggak? Iya betul. Kita lewat profesi apapun bisa cari uang sebanyak mungkin. Tapi lewat profesi kita bisa membantu orang juga sebanyak mungkin. Iya. Lewat profesi kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik, yang positif, yang mungkin juga malah orang nggak tahu bahwa yang kita sampaikan itu sebenarnya dari firman Tuhan loh. betul. Iya toh? Dan orang terberkati dengan itu,
nama Tuhan dipermuliakan. Betul Pak. Iya. Oke, terakhir Bu, karena ini adalah berkat, ini adalah pelayanan. Kalau ada yang mau belajar menjadi seorang vlogger, Ya. Ibu bersedia untuk memberikan bantuan tutorial apa segala macam? Bersedia Pak. Bersedia ya? Iya. Sekali lagi, nggak rugi juga itu? Enggak Pak, karena kan kalau kita bisa ngajar ilmu itu kan nggak bisa dimakan sendiri ya Pak. Iya. Kalau saya share walaupun ilmu saya belum banyak, saya hanya share berdasarkan pengalaman saya aja. Dengan memberi kita akan semakin menerima. Betul. Nggak pernah kita takut ilmu kita dicuri orang, kita nanti ketinggalan. Iya. Karena kalau berbuat baik, pasti yang baik akan datang pada kita. Amin. Ya. Iya. Baik, betul. Ibu Egi, terima kasih banyak sudah berbagi kisah bagaimana profesi yang sudah Ibu jalani ternyata tidak hanya sekedar profesi semata-mata, tapi bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Iya. Demikian para penonton, kisah yang kita sudah dengarkan dari Ibu Janet Agatha Christine, biasa dipanggil Ibu Egi. Saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi satu yang bisa membuat hati kita ini, saya juga harus lakukan sesuatu dalam hidup saya. Ya, tidak hanya sekedar cari uang, cari popularitas atau cari kesibukan, tapi semua itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, lakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Pikirkan apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan satu lagi, bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, tanpa dibatasi mau profesi apapun. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kita, menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih buat share, like, dan subscribe-nya. Terima kasih buat dukungan doanya agar podcast Berbagi Kisah dan Kasih tetap jalan terus. Dana yang dibutuhkan tersedia, narasumber. Nah, ini kami butuh sekali narasumber. Ayo silakan. Ada beberapa yang menyampaikan kepada saya, Pak Yunus undang yang ini, Pak Yunus undang yang itu, ya. Dan akhirnya narasumber sampai hari ini, sampai 2 minggu ke depan masih tersedia. Selebihnya terus kami berdoa podcast ini tidak berkesudahan. Sampai bertemu kembali, saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati.